Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holisa T 2017-6046. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan secara tepat. Yang pertama yaitu pengertian pendidik. Pengertian pendidik di sini berasal dari kata didik yang artinya orang yang mendidik. Kedudukan pendidik dalam pendidikan adalah merupakan salah satu dari tiang utama untuk bisa terlaksanakannya salah satu pendidikan, sehingga kita bisa dipungkiri bahwa sebuah proses pendidikan tidak akan bisa berjalan tanpa ada yang mendidik atau tanpa seorang pendidik. Dalam agama Islam, pendidik adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik seperti potensi efektif, kognitif, dan psikomotorik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik, sedangkan secara umum pendidikan adalah seorang yang bertanggung jawab dan memberikan pertolongan kepada peserta didik untuk hal perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai tingkat kedewasaan yang mampu untuk mandiri dan memenuhi tugas sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas sebagai makhluk sosial maupun makhluk individu. Kita sebagai pendidik harus siap dalam jasmani maupun rohani. Kan sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39. Sistem pendidikan nasional, tenaga profesional dan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan melatih peserta didik kita agar mereka menjadi pendidik yang mempunyai jiwa dan mempunyai ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang kedua, syarat-syarat pendidik. Syarat-syarat pendidik yang pertama, seorang pendidik harus mengetahui tujuan. Jadi kita sebagai pendidik harus mempunyai tujuan suatu pendidikan. Yang kedua, proses pendidik harus mengenal peserta didiknya. Kita sebagai pendidik harus mengenal peserta didik kita seperti apa. Contohnya, peserta didik kita dia bisa mempunyai bidang skill apa, seperti itu. Kita harus mengenal peserta didik kita. Yang ketiga, seorang pendidik harus tahu prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Kita juga harus mempunyai prinsip dalam mendidik anak-anak kita nanti. Yang keempat, seorang pendidik harus menyatu dengan anak didiknya. Perasaan kita itu harus menyatu kepada mereka, kepada peserta didik kita. Dengan demikian, pendidik kita akan merasa enak dan mereka tidak akan lupa akan dirinya sendiri. Ia tetap dewasa tetapi harus menyesuaikan cara pendidik anak yang sesuai dengan dunia anak-anak. Yang C, fungsi pendidik. Yang pertama ada guru sebagai pengajar dan pendidik. Yang kedua, guru sebagai anggota masyarakat. Maksudnya di sini guru sebagai pengajar dan pendidik ini fungsinya kita mengajari mereka, caranya mendidik mereka dengan mengajarkan seperti ini, seperti itu, agar siswa kita nanti tahu
Yang kedua, sebagai anggota masyarakat, kita juga selain menjadi guru, kita juga bisa menjadi anggota masyarakat. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin. Kita harus bisa memimpin kelas. Guru itu harus juga bisa memimpin forum seperti itu. Yang keempat, guru sebagai pelaksana administrasi. Kita sebagai guru juga harus bisa menjadi administrasi. Maksudnya administrasi ini kayak semacam pembayaran seperti itu. Yang kelima, guru sebagai pengelola proses belajar mengajar. Kita sebagai guru harus mengelola kelas, bagaimana peserta didik kita itu merasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Yang D, yaitu hakikat pendidik. Secara umum, pendidik adalah orang yang punya tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam pengertian Islam itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotorik. Maksudnya di sini, kita sebagai pendidik, kita harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab di sini kita harus siap terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik kita agar mencapai tingkat yang lebih dewasa sehingga mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.